يا حامل القرآن قد خصك Surat apa? At-Takatsur ayat terakhir. Perhatikan. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya. Saya ulangi lagi, latus sin mundur ya, latus jadi tidak latus alun, ini latusnya. Saya ulangi. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah kaum muslimin wal muslimat, sahabat Al-Qur'an, sahabat Al-Qasimi, sahabat metode Al-Qasimi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu bahagia bersama Al-Quran, semoga menjadi ahlul Quran, dan semoga menjadi ahlullah, keluarga Allah di dunia adalah para penghafal Al-Quran. Pada kesempatan kali ini saya Ustadz Qasim, Ustadz Abu Khuri Al-Qasimi akan menjelaskan tentang KBB. KBB itu apa? Kunci bacaan bagus, ya. Masih ingat inti tahfidzul Quran? Inti tahfidzul Quran itu HB dan BB, hafalan bagus dan bacaan bagus. Nah, kalau pondasi bacaan bagus perlu dibedakan, ya. Pondasi bacaan bagus sama kunci bacaan bagus. Kalau pondasi itu harus ada, dan itu poin yang menjadi pondasi, ya. Namanya pondasi itu di bawah harus ada. Pondasi kemarin apa? Makharijul huruf harus bagus, harus dapat talaqi dari guru, ditashih guru, itu harus ada. Kemudian menguasai hukum tajwid, ya. Kemudian kalau kunci bacaan bagus maksudnya apa? Kunci bacaan bagus ini hanya 6 hukum tajwid yang cara membacanya ada kesamaan atau hampir sama. Jadi kalau pondasi bacaan bagus, makhraj, talaqi, tashih itu ya, itu harus ada kalau kita ingin merancang kurikulum, ya, atau kalau kita sebagai individu untuk menghafal Quran, itu harus ada. Nah, kalau kunci bacaan bagus ini butuh ketelitian di dalam menghafal atau membaca Al-Quran. Apa saja hukum tajwid yang memiliki cara membaca yang hampir sama? Di sini ya disebutkan ada 6 hukum bacaan tajwid yang cara membaca hampir sama. 1, idgham bi gunnah. 2, iqlab. Yang ketiga, ikhfa hakiki. Keempat, idgham mimi. Kelima, ikhfa syafawi. Keenam, gunnah. Nah, jadi hukum non sukun atau tanwin ada 3, ya. Idgham bi gunnah, iqlab, sama apa? Ikhfa hakiki. Yang mim sukun ada 2. Apa itu? Idgham mimi dan ikhfa syafawi. Kemudian ditambah gunnah. 6 hukum ini akan selalu berulang-ulang, sering berulang dalam Al-Quran. Kita kalau pengen bacaannya bagus harus teliti membaca 6 hukum ini, ya. Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya ada 4. Mudahnya yang pertama, ditahan, tidak tergesa-gesa, berdengung atau dimasukkan ke hidung. Yang keempat nanti ya, 2 hitungan atau bacaan ditahan 2 hitungan. Hitungan ketiga masuk lafadz selanjutnya, ya. Jadi di sini akan saya contohkan, ya, cara membacanya, ya. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu non sukun atau tanwin bertemu dengan apa? Yanmu, ya, nun mim wawu. Di sini tidak saya jelaskan semua, namun hanya satu saja yang saya jelaskan atau saya beri contoh.
Nanti Anda bisa melatih sendiri dengan menghitung ya, menghitung, dan nanti tentunya sering dilatih supaya Anda khususnya guru nanti bisa mengajarkan kepada peserta didik dengan mudah, dan peserta didik bisa apa? Memahami cara membaca yang bagus ya, di dalam kunci bacaan bagus ini dengan mudah prakteknya. Saya contohkan itu biguna ya, nun sukun bertemu ya. Faman ya'mal, jadi sekali lagi faman ya, faman ya. Kemudian yang terakhir khairan yarah, khairan ya, jadi 3 masuk khairan ya. Jadi tidak baca khairan yarah, nah, tapi ditahan ya, dimasuk ke hidung. Saya habiskan 1 ayat ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekali lagi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu idgham bi guna ya. Kemudian yang kedua iqlab ya. Iqlab. Jadi untuk iqlab ini non sukun atau tanwin bertemu apa? Ba. Nah, jadi silakan nanti Anda mau memilih yang bibirnya menutup atau furjah dengan membuka, silakan ya. Alhamdulillah saya sendiri memiliki 2 sanad yang menutup ya, merapat saat iqlab atau ikhfa syafawi nanti khususnya iqlab, jadi apa, menutup, merapat, sama apa, membuka atau bahasa merenggang sedikit ya. Tapi di sini saya akan mengambil yang contoh merapat ya, bibir merapat, artinya iqlab yang saya contohkan untuk merapat ya. Saya contohkan mim ba'di ya, mim ba'di, mim ba'di. Nah, saya ambil contoh setengah ayat ya. Illa mim ba'di ma ja'at humul bayyinah. Sekali lagi, silakan Anda bisa sambil praktek ya, mumpung tidak ada orang ya di rumah ya, bisa Anda praktekkan, nanti semoga ketika mengajar bisa lebih apa, nyaman, bisa lebih tidak grogi ya. Sekali lagi ya, illa, jadi kalau 2 rakaat di ayun ya, 2 rakaat apa, di ayun ya. Illa mim ba'di ma ja'at humul bayyinah. Nah, begitu. Itu untuk apa? Iqlab. Yang ketiga ikhfa hakiki ya, apa? Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu non sukun atau tanwin bertemu dengan berapa? 15 huruf. Oh, pokoknya banyak begitu ya. Ta, tha, jim, dan terus sampai qaf, kaf ya. Di sini saya hanya mencontohkan 1 huruf saja. Namun yang perlu dicatat, khusus ikhfa hakiki ini ketika Anda membaca nun sukun atau tanwin, kita persiapan atau mungkin mudahnya kita membentuk makhraj huruf tersebut. Kalau nun sukun bertemu ta ya ta, kalau dal ya dal, kalau to ya to, atau nanti kalau tha ya tha, dan seterusnya. Artinya jika kita belum mengetahui tempat keluarnya huruf, maka akan mengalami kemungkinan besar kesalahan ya. Sekali lagi, ikhfa hakiki kita persiapan atau membentuk apa? Makhraj itu. Saya contohkan makhraj ta ya. Makhraj huruf ta maksudnya. Makhraj ta apa? Ujung lidah, jadi ujung lidah bertemu gigi depan, gigi seri, bagian atas pangkal gigi ya, dekat gusi, dan menyentuhnya sedikit. Jadi contoh ta apa? Ta di jeberun gitu ya. Ta ti tu ya. Ta ti tu. Kita contohkan yang mudah dulu dalam bahasa Arab. Coba
bahasa Arab. Anta, jadi sudah membentuk atau dekat dengan makhraj ta. Jadi tidak angta, itu belum. Nanti ang jadinya ya. Jadi anta ya. Anti, minta, mantu. Wah, kok minta mantu ya. Ini bahasa Arab campuran ya. Bahasa Arab campuran Jawa dan Indonesia, mantu ya. Kembali lagi, itu contoh tadi yang mudah ya. Anta, anti, minta, mantu. Sekarang kita ambil di dalam Al-Quran yang mudah ya. Tajri min tahtihal anhar ya. Min tahtiha ya, min tahtiha ya. Jadi tidak min tah, itu belum membentuk makhraj huruf ta atau belum persiapan ya. Jadi tidak eng ya, tidak eng ya, tidak ming, tapi min tahtiha, begitu ya. Kemudian yang keempat apa tadi? Idgham mimi, ini masuk mim sukun. Nah, idgham mim itu mim sukun bertemu dengan mim. Idgham mithla ini yang mim sukun bertemu dengan mim. Contoh gampang. Daraba lakum mathala. Ya. Jadi kalau pendek begini, cepat ya. Sekali lagi. Daraba lakum mathala ya. Daraba lakum mathala ya. Begitu. Yang kelima ikhfa syafawi. Apa? Ikhfa syafawi. Mim sukun bertemu bim, ba ya. Mim sukun bertemu apa? Ba. Contoh surat Al-Fil ya. Tarmihim bihijarah. Sekali lagi, tarmihim bihijarah. Ini satu ayat akan saya habiskan. Hati-hati, ini saya tambahi satu ayat ada 3 KBB, kunci bacaan bagus. Makanya satu harus teliti, kedua memang harus banyak pengulangan. Karena KBB kunci bacaan bagus itu bisa mengerorkan hafalan. Bisa apa? Mengerorkan hafalan. Karena orang yang teliti itu nanti insya Allah bacanya akan jadi bagus. Tapi kalau serampangan, ya nanti kalau didengarkan orang yang ahli bacaan itu nanti meskipun suaranya merdu, nanti ya bahasa mudahnya keri, jadi tidak nyaman. Kalau orang yang bacanya bagus mendengarkan bacaan-bacaan yang tidak bagus. Contoh saya habiskan satu ayat ada 3 KBB, kunci bacaan bagus. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ya, saya ulangi. Tarmihim bihijaratim min sijil ya. Jadi tarmihim bihijaratim min sijil. Ini pelannya ya. Silakan nanti dilatih beberapa kali. Yang terakhir apa? Gunnah. Apa? Gunnah. Gunnah itu nun tasjid dan mim tasjid. Ini saya contohkan satu ayat 3 KBB. Hati-hati. Khususnya yang terakhir. Karena mungkin nafas mau habis, kadang konsentrasi apa? Berkurang. Surat apa? At-Takatsur ayat terakhir. Perhatikan. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya. Saya ulangi lagi, latus sin mundur ya, latus ini tidak latus alun, ini latusnya. Saya ulangi. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, demikian sahabat Al-Quran, sahabat Al-Qasimi, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga dengan Anda memahami kunci bacaan bagus,
kemudian bisa mempraktekkan 6 hukum tajwid tadi. Dan cara membacanya bagaimana? Ditahan, tidak tergesa-gesa, berdengung, hitungan ditahan 2 kali bacaannya, kemudian hitungan ketiga masuk lafaz berikutnya. Semoga Allah mempermudah kita semua membaca Al-Quran dengan baik, dengan bagus, dan semoga kita bisa menikmati bacaan kita hingga bisa berlama-lama membaca Al-Quran. Hidangan Allah yang terbaik sekarang di dunia ini adalah Al-Quran. Zat Rasulullah SAW yang paling besar sampai hari kiamat adalah Al-Quran. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان